Bab 171. Sementara itu, Juan hanya duduk diam. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan beban berat yang selama ini menggelayut di pundaknya akhirnya sedikit terangkat. Ia berdiri, meninggalkan ruang sidang tanpa melihat ke arah Maria sedikitpun. Baginya, hari ini bukan soal kemenangan. Ini adalah soal keadilan untuk Axel, anak kandungnya yang pantas mendapat masa depan lebih baik, jauh dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Dan Juan berjanji, bersama Runa, ia akan memberikan hidup yang penuh cinta untuk anak itu, mulai dari hari ini. Dan seterusnya. 23. Setelah semua urusan mereka di London selesai, Juan, Runa, dan Axel kembali ke Indonesia. Hari itu, mereka akhirnya bisa bernafas lega, kembali ke Indonesia dengan perasaan lega dan damai. Di kamarnya yang temaram dan tenang, Runa berbaring di samping Juan, menatap wajah pria yang kini menjadi suaminya dengan penuh tanya. Lalu, bagaimana kekasih Maria, Mas? Apa dia akan diproses hukum juga? Tanya Runa, suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Juan menatap lurus ke depan sebelum menjawab. Aku menyerahkan urusan Diego pada Edward. Selama ini, yang berperan besar menyakiti Axel adalah Maria. Diego sebenarnya tidak jahat. Dia hanya terlalu takut pada Maria dan terlilit hutang. Bahkan Axel bilang, saat dia sakit, Diego lah yang membawanya ke dokter. Runa mengangguk pelan, mencerna kata-kata itu. Jadi, Mas Juan akan memaafkan Diego. Tidak juga, sahut Juan. Dia tetap akan mendapat hukuman, tapi bukan dari polisi. Edward yang akan mengurusnya. Beberapa tahun ke depan, aku jamin hidup Diego tidak akan mudah. Runa diam sejenak sebelum bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Lalu, bagaimana dengan anak Maria yang kecil? Kasihan, Mas. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan hukum anak itu. Juan menoleh, tersenyum tipis, lalu memeluk Runa dengan penuh sayang. Tidak, sayang. Aku tidak sejahat itu. Aku menyuruh Edward merawatnya sementara, sampai orang tua Diego datang dan mengambil anak itu. Karena kebetulan, orang tua Diego berada di Eropa. Kenapa tidak diberikan saja ke orang tuanya Maria? Tanya Runa, masih memikirkan nasib anak kecil itu. Juan menarik napas panjang sebelum menjawab. Orang tua Maria sudah bercerai. Hidup mereka berantakan. Ibunya dulu wanita penghibur, ayahnya penjudi. Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Runa terdiam. Kini ia mengerti mengapa Maria bisa tumbuh menjadi wanita sekejam itu terhadap Axel. Mungkin latar belakangnya yang membuat Maria begitu keras. Ternyata serumit itu hidup Maria. Pantas saja dia menjadi jahat, gumam Runa, lebih kepada dirinya sendiri. Juan mengangguk perlahan. Aku sebenarnya tidak ingin Axel tumbuh seperti Maria, tumbuh dalam keluarga yang hancur. Tapi waktu itu, Maria tiba-tiba pergi dariku, memilih hidup bersama laki-laki lain. Aku masih terlalu muda saat itu, tidak cukup dewasa untuk berpikir jauh ke depan. Jadi aku biarkan saja dia membawa Axel pergi. Kupikir, Maria akan menjadi ibu yang baik. Ternyata, semua pikiranku salah. Dia lebih kejam dari binatang. Runa mengelus pipi Juan dengan lembut. Tugas kita sekarang adalah memberikan kebahagiaan dan keluarga yang utuh untuk Axel. Dia harus hidup dalam lingkungan yang penuh cinta, agar tumbuh jadi pribadi yang baik. Juan menggenggam tangan Runa erat, menatapnya penuh rasa syukur. Terima kasih, sayang. Aku yakin kamu bisa menjadi ibu yang baik bagi Axel.
Malam mulai larut ketika Juan memeluk Runa erat di atas ranjang mereka. Suasana tenang dan hangat menyelimuti kamar, hanya terdengar suara napas mereka yang teratur. Oh ya, besok pagi aku ingin mengajakmu dan Axel ke suatu tempat. Jam 8 kamu harus sudah siap, ucapan Juan yang tiba-tiba, membuat Runa membuka matanya lagi dan menatapnya. Kemana, Mas? Tanya Runa, setengah mengantuk. Juan tersenyum misterius. Rahasia, sayang. Aku ingin memberikan kejutan padamu. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan kita. Runa tersenyum kecil, matanya berbinar meski rasa kantuk belum sepenuhnya hilang. Baiklah, besok aku 24. Akan siap pukul 8 pagi. Tapi aku harap kejutannya benar-benar istimewa, Mas. Tentu saja, jawab Juan dengan yakin. Runa tertawa pelan lalu memejamkan matanya lagi, bersandar nyaman dalam pelukan Juan. Ya sudah, kita istirahat dulu, sayang. Kamu pasti lelah, Juan mengusap lembut rambut istrinya. Iya, Mas. Aku juga sudah ngantuk banget, jawab Runa pelan, sebelum akhirnya terlelap dalam damai, dengan hati yang penuh cinta dan harapan. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Runa bangkit dari tempat tidur. Jam dinding menunjukkan pukul 7. Dengan semangat yang membuncah, ia berjalan menuju kamar Axel dan membuka pintunya perlahan. Axel, ayo bangun. Ayah ingin ngajak kita jalan-jalan, Runa berbisik sambil menggoyangkan lembut, tubuh kecil Axel yang masih meringkuk di bawah selimut. Axel mengerang pelan, lalu mengucek matanya. Mau jalan-jalan kemana, Ma? Tanyanya setengah mengantuk. Rahasia. Katanya Mama juga nggak tahu, sayang, jawab Runa sambil tersenyum penuh misteri. Axel mengangguk lemah. Ya udah. Gumamnya Axel pelan. Setelah itu, Runa lalu perlahan turun dari tempat tidur Axel dan berjalan ke arah pintu kamar. Namun baru beberapa langkah, ia menoleh ke belakang memastikan Axel benar-benar sudah bangun. Namun, Axel justru dengan santainya kembali memejamkan mata sambil merebahkan diri di sofa kecil dalam kamarnya. Runa menoleh ke arah Axel yang rupanya kembali terlelap di sofa. Ia menghela napas, lalu berseru, Axel. Kalau kamu nggak mau bangun, nanti Mama tinggal. Pekikan itu membuat Axel langsung membuka matanya, duduk tegak, dan berkata cepat, iya, Ma. Axel bangun. Ucapnya gugup, meski tubuhnya masih berat dan pikirannya belum sepenuhnya terkumpul. La masih setia duduk di sofa kamarnya, memeluk bantal kecil sambil bengong sejenak, mencari semangat untuk mandi pagi sambil mengumpulkan nyawanya yang belum sepenuhnya berkumpul. Mungkin, sebagian masih tercecer di alam mimpi. Melihatnya begitu, Runa hanya bisa menggeleng pelan sambil tersenyum geli. Ia lalu keluar dari kamar Axel, meninggalkan anak kecil itu dengan perjuangannya melawan kantuknya. Tepat pukul 8 pagi, Juan mengajak Runa dan Axel naik ke dalam mobil. Wajah Runa tampak penasaran, sementara Axel yang sudah sepenuhnya terjaga kini duduk dengan semangat. Yah, kita mau kemana sih? Tanya Axel, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Rahasia, sayang. Ini akan jadi kejutan untuk kalian, jawab Juan sambil tersenyum. Axel mengerutkan kening. Kenapa sih harus dikasih kejutan segala? Kan hari ini bukan ulang tahun Axel. Juan tertawa kecil. Kejutan itu nggak harus nunggu ulang tahun, nak. Sabar ya. Sebentar lagi kita sampai. Perjalanan pun dilanjutkan. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah area terbuka.
Runa dan Axel. 25. Saling pandang, kebingungan. Di hadapan mereka hanya tampak sebidang tanah luas yang tengah dibangun. Beberapa pekerja tampak sibuk memasang pondasi dan mengangkat material. Ini tempat apa, Mas? Kenapa kita dibawa ke sini? Tanya Runa bingung. Axel ikut mengerutkan dahi. Ayah mau nyuruh kita kerja jadi tukang di sini, iya. Juan terkekeh. Bukan, Axel. Ayo, ikut ayah. Ayah akan tunjukkan sesuatu. Dengan penasaran, Runa dan Axel mengikuti Juan menuju tenda proyek di pinggir lapangan. Di sana, seorang pria parubaya menyambut mereka dengan ramah. Selamat siang, Pak Juan, sapa pria itu. Siang, Pak Baskoro. Bagaimana pembangunan hari ini? Lancar, tanya Juan. Alhamdulillah lancar, Pak. Kalau tidak hujan, besok pondasinya bisa selesai. Bagus. Boleh saya lihat sketsa bangunannya? Silahkan, Pak. Pak Baskoro menyerahkan laptopnya yang memperlihatkan desain sebuah bangunan besar bergaya modern. Runa terbelalak saat melihat gambar di layar. Mas Juan. Mas mau bangun rumah sakit? Juan mengangguk pelan. Iya, sayang. Rumah sakit ini nanti akan melayani masyarakat kurang mampu. Mereka bisa berobat tanpa BPJS, tanpa uang, cukup datang dengan membawa surat keterangan tidak mampu dan akan mendapatkan pengobatan yang layak. Runa tertegun. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa tiba-tiba Mas membuat rumah sakit seperti ini? Juan menatap Axel yang berdiri di sebelahnya. Waktu Axel sakit kemarin, aku sangat sedih. Aku membayangkan bagaimana nasib anak-anak lain yang mungkin tidak seberuntung Axel. Yang tidak punya uang untuk mencari pendonor, yang bahkan tak mampu membayar dokter. Aku yang punya uang saja susahnya minta ampun, apalagi yang hidupnya pas-pasan. Sejak saat itu, aku berjanji kalau Axel bisa sembuh, aku akan membangun rumah sakit untuk mereka yang kurang mampu. Runa menutup mulutnya, menahan isak haru. Ia tak menyangka, pria yang selama ini tampak dingin dan kaku itu ternyata menyimpan hati yang sangat mulia. Axel tersenyum bangga. Ia menatap ayahnya dengan mata bersinar. Ayah keren. Axel bangga sama ayah. Nanti kalau Axel udah besar, Axel mau jadi dokter. Biar bisa kerja di rumah sakit ayah. Juan membelai rambut Axel sambil tersenyum. Bukan rumah sakit ayah, nak. Ini rumah sakit milikmu. Kelak, kamulah yang akan mengelolanya. Axel mengangguk mantap, seolah sudah berjanji dalam hati bahwa kelak ia akan meneruskan impian besar ayahnya itu. Setelah dari lokasi proyek rumah sakit, Juan kembali mengajak Runa dan Axel naik ke mobil. Perjalanan mereka kali ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit dari pusat kota. Mobil mereka lalu berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam tinggi yang perlahan terbuka otomatis, memperlihatkan pemandangan yang membuat Runa dan Axel terdiam terpukau. Sebuah rumah 4 lantai bergaya modern berdiri megah di hadapan mereka. Dinding kaca yang besar memperlihatkan interior mewah di dalamnya. Di halaman depan terbentang taman luas dengan bunga dan pepohonan rindang yang tertata rapi. Di sampingnya ada kolam renang panjang berkilau, dan di belakang tampak hamparan lapangan golf mini. 26. Runa sampai menutup mulutnya, tak percaya dengan yang ia lihat. Axel pun berlari kecil ke arah taman, matanya berbinar. Wah, ini rumah siapa, ya? Juan tersenyum, menggandeng tangan Runa. Ini rumah baru kita, sayang.
Runa membelalakkan matanya. Mas, rumah ini sangat mewah. Pasti harganya mahal sekali. Juan hanya tertawa ringan. Lumayan mahal. Berkisar ratusan miliar, jawabnya santai. Runa ternganga. Walau dia sendiri berasal dari keluarga kaya raya, tapi rumah masa kecilnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemewahan rumah yang kini ada di depan matanya. Mas Juan. Sebenarnya Mas sekaya apa, sih? Sampai bisa beli rumah sebagus ini? Tanyanya setengah berbisik. Juan menatapnya lembut, lalu menjawab, kekayaan itu bukan untuk dibanggakan, Runa. Tapi untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Aku hanya beruntung bisa menjalankan usaha dengan benar dan dikelilingi orang-orang hebat yang mendukungku. Dan sekarang, aku hanya ingin membagikan semua yang aku punya. Untuk kamu, untuk Axel, untuk mereka yang membutuhkan. Runa menatap suaminya penuh takjub. Untuk kesekian kalinya hari itu, hatinya tersentuh oleh ketulusan pria yang kini menjadi pendamping hidupnya. Setelah puas berkeliling, menyusuri setiap sudut rumah mewah itu mulai dari dapur bergaya futuristik, ruang keluarga yang luas, hingga kamar-kamar megah yang terasa seperti hotel bintang 5, mereka akhirnya duduk santai di teras belakang yang menghadap kolam renang. Angin sore berhembus lembut, menyapu rambut Runa yang masih tergerai. Juan menatap istrinya dengan lembut. Kapan kamu mau pindah ke rumah ini? Tanyanya perlahan. Runa mengangkat bahunya ringan. Terserah aja, Mas. Tapi, Mas udah bilang ke ibu dan ayah belum, kalau kita mau pindah? Juan menggeleng. Belum. Aku belum bilang ke siapapun. Nanti saja, kalau kamu sudah setuju, baru aku bicara ke mereka. Runa mengangguk pelan. Dia memahami posisi Juan. Meski laki-laki itu kini punya segalanya, tetap saja restu orang tua tak pernah bisa dianggap enteng. Aku sih ikut Mas aja. Dan Axel, jawab Runa sambil menatap putra kecil mereka yang tengah berlari-lari kecil di halaman rumput. Juan lalu bertanya pada Axel. Axel, kapan kamu mau pindah ke sini? Anak kecil itu berhenti berlari, menatap mereka dengan senyum lebar. Secepatnya, ya. Axel suka kamar dan tempat mainannya di sini. Juan tertawa puas mendengar jawaban polos itu. Baguslah kalau begitu. Secepatnya kita akan pindah ke sini. Runa menatap wajah suaminya yang bersinar penuh semangat. Dalam hatinya, ia berdoa agar rumah baru ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga tempat di mana kebahagiaan dan cinta mereka bisa tumbuh lebih dalam. Menjadi tempat ternyaman bagi Runa dan Juan, serta anak-anak mereka kelak. 27. Keesokan harinya, setelah Runa dan Axel setuju untuk pindah ke rumah baru, mereka pun lalu meminta izin. Runa dan Juan kini duduk di ruang keluarga bersama Bu Arini dan Pak Sigit. Dengan wajah tenang, Juan membuka pembicaraan tentang rencana mereka untuk pindah ke rumah baru. Ibu, kami mau bicara soal sesuatu yang penting, ujar Juan. Bu Arini menatap anaknya curiga. Ada apa, Juan? Kami berencana pindah ke rumah baru, Bu. Mulai minggu depan mungkin. Ucapan Juan langsung membuat Bu Arini tercengang. Apa? Pindah rumah? Enggak. Ibu enggak setuju. Kalian enggak boleh pindah. Katanya panik, suaranya mulai bergetar. Nanti rumah ini sepi. Ibu pasti kesepian kalau kalian pergi. Runa menatap ibu mertuanya dengan tatapan iba, tapi ia tahu keputusan itu sudah bulat. Juan mencoba menjelaskan dengan lembut,
Tapi Bu, kami nggak mungkin selamanya tinggal di sini. Kami juga butuh rumah sendiri. Kenapa nggak mungkin? Tanya Bu Arini dengan nada memohon. Rumah ini besar, muat 20 orang. Ngapain juga pindah? Juan tersenyum, lalu dengan santainya berkata, kami juga butuh privasi, Bu. Kalau di sini, Runa pasti sungkan kalau mau bermesraan sama aku di luar kamar. Seketika itu juga, Runa mencubit paha Juan dengan kesal. Mas, kalau kasih alasan, yang masuk akal dikit napa sih, bisiknya dengan wajah merah padam. Tapi Juan malah tertawa kecil. Lah emang bener, kan, sayang. Kalau punya rumah sendiri, kita bebas. Mau main di dapur, ruang tengah, kolam renang, bahkan di ruang tamu sekalipun. Mas, hentikan, desis Runa. Dia langsung membekap mulut Juan karena malu. Pak Sigit yang mendengar itu malah tertawa lebar. Ayah paham keinginanmu, Juan. Dulu juga waktu ayah dan ibu baru nikah, ya begitu. Pengennya tiap sudut rumah penuh kenangan manis. Makanya, dulu ayah langsung boyong ibumu ke rumah sendiri. Kemudian Pak Sigit menatap istrinya yang masih tampak berat melepaskan. Bu, biarkan mereka pindah. Toh mereka nggak jauh pindahnya, masih satu kota. Kita bisa main ke sana kapan aja kalau kangen. Bu Arini terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, nanti ibu akan sering main ke sana. Belum sempat suasana menjadi haru, Juan menyela sambil nyengir. Ya, tapi nggak tiap hari juga dong, Bu. Rugi kita pindah rumah kalau ibu tetap datang tiap hari. Juan udah bosen, puluhan tahun ketemu ibu terus tiap hari. Juan Fernando. Kamu mau jadi anak durhaka? Pekik Bu Arini sambil melototkan matanya. Pekikan Bu Arini menggema di ruang keluarga. Tapi yang terdengar setelahnya hanyalah tawa Juan yang terbahak-bahak, disusul gelak tawa Pak Sigit dan senyum malu-malu dari Runa yang menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Seminggu setelah perdebatan panas dengan Bu Arini, akhirnya Juan dan Runa resmi pindah ke rumah baru mereka. Sebelum hari kepindahan, Juan sudah memastikan semua perabotan dan perlengkapan rumah terisi lengkap, dari sofa empuk, ranjang mewah, hingga peralatan dapur yang canggih. Tak ada yang kurang. Hari itu, Runa sibuk merapikan pakaian miliknya dan Juan di lemari kamar utama. Ia dibantu oleh seorang pelayan yang juga ikut membantu membereskan koper-koper. Sementara itu, Juan berdiri bersandar di ambang. 28. Pintu, tangannya menyilang di dada, memperhatikan mereka dengan senyum tipis. Mas, panggil Runa tanpa menoleh, kamu mau bikin acara syukuran untuk rumah ini enggak? Juan melirik jam tangannya lalu menatap Runa. Boleh juga. Kamu mau ngadain kapan, sayang? Kalau sekalian pas ulang tahunku gimana? Minggu depan kan pas harinya. Oke. Kamu bikin rencana aja dulu, mau acaranya seperti apa? Nanti kita tinggal pakai jasa EO buat ngurus acaranya nanti, ucap Juan santai. Runa menggeleng pelan. Nggak usah pakai EO, Mas. Biar aku aja yang urus. Lagian cuma acara kecil, ngundang keluarga besar aja kan. Juan mengerutkan kening. Nggak boleh, sayang. Nanti kamu kecapean. Kan nanti aku bisa minta bantuan mami sama ibu, Mas. Lagi pula, aku nggak ada kegiatan juga di rumah terus. Bosan tahu, kamu sih nggak ngebolehin aku kerja, gerutu Runa sambil cemberut. Juan terkekeh kecil lalu berjalan mendekatinya.
Ia mengangkat dagu Runa lembut dan berkata, "Iya deh, terserah kamu aja. Asal istriku bahagia, apapun akan aku turutin. Bahkan kalau kamu minta bintang dan bulan pun bakal aku ambilin." Runa mendengus geli. "Stop ya, Mas. Gombalanmu bikin perutku mual," ujarnya sambil terkekeh. Juan pun tertawa, dan hari itu, rumah baru mereka terasa semakin hangat oleh canda dan kehangatan cinta yang sederhana namun tulus. Beberapa hari terakhir, Runa disibukkan dengan persiapan syukuran rumah barunya. Lah begitu antusias mengurus semuanya sendiri mulai dari daftar undangan, catering, dekorasi, hingga menyusun susunan acara. Ia sengaja tidak meminta bantuan pada mami maupun ibu mertuanya karena tak ingin merepotkan siapapun. Meski lelah, wajah Runa selalu berseri. Sore itu, setelah seharian bolak-balik mengurus segala keperluan, Runa akhirnya tiba di rumah. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa ruang kamarnya sambil menghembuskan napas panjang. Namun, tak lama setelah duduk, tiba-tiba rasa nyeri hebat menyerang perut bagian bawahnya. "Ah!" desis Runa sambil memegangi perutnya. "Kenapa tiba-tiba kram begini sih perutku? Rasanya sakit banget." Lah mencoba menarik napas panjang, berharap rasa sakitnya berkurang. Tapi nyeri itu justru makin menjadi. Runa lalu memutuskan untuk berbaring di sofa, berharap tubuhnya rileks dan rasa sakit itu mereda. Beberapa menit berlalu, namun rasa kram di perutnya belum juga menghilang. Dengan susah payah, Runa mencoba berdiri, berniat memanggil salah satu pelayan untuk dibuatkan minuman jahe hangat. Baru saja berdiri, ia terhuyung dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang hangat dan basah merembes di antara pahanya. "Hah!" gumamnya panik, tangannya langsung meraba bagian bawah roknya. Saat dilihat, matanya membelalak. "Loh, kok aku mens lagi? Padahal baru 2 minggu lalu kan?" pikirnya. Pikirannya langsung berputar. Bulan lalu memang siklus haidnya agak kacau, hanya flek-flek ringan yang itu pun hanya berlangsung selama 3 hari. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Terlalu deras. Dan nyerinya sangat tak biasa. "Dek." Ada rasa khawatir tiba-tiba menyergap dada Runa. 29. Apa jangan-jangan? Gumamnya pelan, tapi kalimat itu belum sempat ia selesaikan karena rasa pusing mendadak membuat tubuhnya limbung. 30. Di rumah besar yang sunyi itu, hanya terdengar suara pelan angin sore yang menyusup lewat celah jendela. Lampu-lampu mulai dinyalakan satu persatu oleh para pelayan, pertanda malam akan segera datang. Di lorong lantai atas, seorang pelayan muda bernama Mira berdiri ragu di depan kamar Runa, nyonyanya yang sejak pulang tadi belum terlihat keluar kamar. Tangannya terulur, mengetuk pintu kayu itu perlahan. "Permisi, Nyonya Runa. Apakah Anda ingin dimasakkan sesuatu untuk makan malam?" Suaranya pelan dan sopan, nyaris berbisik. Tak ada jawaban. Mira menunggu beberapa detik, mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Nyonya Runa." Masih sunyi. Tidak ada gerakan dari balik pintu. Pelayan muda itu mulai merasakan kegelisahan merayap di dadanya. Biasanya, meski dengan suara malas, Runa akan menjawab. Entah meminta hanya sekedar penolakan atau sekadar menyuruh datang lagi nanti. Mira menarik napas gugup, lalu dengan pelan-pelan memutar kenop pintu yang tidak dikunci. "Maafkan saya, Nyonya. Saya masuk sebentar." Begitu pintu terbuka, sinar lampu dari lorong menguak ketenangan ruangan itu. Runa terlihat terbaring di atas sofa di sisi jendela. Awalnya Mira mengira majikannya itu hanya tertidur, tapi ada sesuatu yang terasa aneh.
Wajah Runa pucat, dan napasnya nyaris tak terdengar. Nyonya. Mira melangkah cepat, membungkuk, dan menggoyangkan pelan lengan Runa. Nyonya Runa, bangun. Ini sudah mau masuk waktu maghrib. Nggak baik tidur jam segini. Tak ada respons. Jantung Mira mulai berdegup lebih cepat. Ia menepuk pipi Runa perlahan, memanggil lebih keras, tapi majikannya itu tetap terdiam, tubuhnya tak bereaksi sedikit pun. Panik mulai menyelimuti pikiran Mira. La berdiri terburu-buru, berlari keluar kamar sambil berseru, "Lina. Lina, cepat ke sini."